seorang presiden Cina, namanya Deng Xiaoping. Dia katakan, saya tidak perlu Anda memberitahukan saya siapa yang akan membantu saya sebagai presiden. Bagi saya, kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 sampai tahun 2029. Publik menantikan momen bersejarah ini, tidak hanya untuk menyaksikan pelantikannya, tetapi juga untuk melihat siapa saja yang akan terpilih dalam kabinet baru yang akan membantunya dalam mengelola pemerintahan. Pengamat sosial dan politik, Dr. John Palinggi, mengutarakan dinamika yang terjadi menjelang pelantikan. Menurutnya, Prabowo telah melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang untuk mengisi pos-pos menteri, termasuk para profesional dengan reputasi kuat. Dr. John Palinggi, yang juga Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat BISMA ini menambahkan, pendekatan Prabowo dalam membentuk kabinet tampaknya terinspirasi dari filosofi Deng Xiaoping, seorang tokoh reformis ekonomi Cina, yang menyatakan bahwa tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Menurut Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Ardin, ini, Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebuah janji yang diusungnya selama kampanye. Sebab itulah, Prabowo menekankan pentingnya integritas bagi setiap calon menteri, menuntut loyalitas mereka kepada negara, bukan kepada partai politik. Selain itu, lanjut Dr. John Palinggi yang pernah menjadi penatar tingkat nasional Manggala BP7 dan pengajar di Lemhanas ini, dalam perekrutan calon menteri, Prabowo juga menunjukkan pendekatan akomodatif, membuka pintu bagi mereka yang pernah berbeda pandangan dengannya. Ini adalah simbolisasi persatuan, yang mencerminkan karakter Prabowo yang mampu merangkul berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia. Terkait rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 46, menurut Dr. John Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, hal tersebut tentunya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Pun, Dr. John Palinggi mengamati 3 prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo yang akan datang yaitu kemandirian pangan, keamanan dalam negeri, dan pemberantasan korupsi. Di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Tak kalah penting, Dr. John Palinggi juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran pendidikan yang cukup besar, yaitu sekitar 20% dari APBN. Ia berharap agar dana ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal. Di akhir pernyataannya, Dr. John Palinggi mengajak masyarakat untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta kabinetnya dengan semangat persatuan dan komitmen pada cita-cita bangsa. Berikut pemikiran kritis dan tajam serta mendalam dari Dr. John Palinggi ketika diwawancarai di ruangan kantornya yang tertata apik di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Ya, tahapan terakhir sebelum pelantikan adalah menjaring calon-calon menteri pembantu presiden. Jadi menteri itu adalah pembantu presiden. Dalam proses penjaringan itu, memang dinamikanya sangat mengalir, sangat mencair, dan bahkan ada upaya-upaya ke arah sana dari berbagai pihak melakukan manuver-manuver sedemikian rupa. Bahkan ada media-media medsos yang menayangkan di televisi, oh ini yang akan jadi menteri, ini yang akan jadi menteri, ini. Banyak sekali tukang ramal. Ya, dan itu tidak ada yang salah kan, namanya usaha. Artinya media medsos dijadikan alat untuk mempromosikan seseorang yang belum tentu layak untuk itu. Ada juga yang layak tentunya. Kita tidak boleh menghakimi, kan itu ada upaya. Dan sejak awal saya katakan,
upaya mempromosikan atau menaruh foto orang itu memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah khawatir kalau orang itu tidak masuk dalam daftar penjaringan calon menteri. Kalau dia tidak masuk, maka akan terjadi rasa malu dan menimbulkan antipati terhadap presiden. Dan yang ketiga, memang manfaatnya bagi orang-orang yang suka aventurir, ya senanglah bawa anak istri bawa dia calon menteri, walaupun tidak jadi. Itu sampai di situ, ini proses sudah dilalui dan masuk ke dalam betul-betul penjaringan. Penjaringan. Jadi memanggil berbagai pihak, dan itu tidak langsung untuk memanggil. Tentu didahului dengan pembicaraan baik tertutup, setengah kamar maupun terbuka dari semua elemen partai politik dan juga narasumber yang kompeten terhadap pemikiran-pemikiran yang selaras dengan rencana-rencana pokok Bapak Presiden terhadap pekerjaannya yang 5 tahun ke depan. Ini lama, pertimbangannya tidak segampang yang dipikirkan orang. Nah, namun demikian, pada akhir dari terlihat sekali bahwa akomodatif. Penjaringan itu menjaring semua pihak yang semula yang kita anggap, wah ini tidak mungkin nih. Semua mungkin. Itu yang saya katakan, Pak Prabowo selaku presiden kita pada periode tanggal 20 ini, Oktober, telah berhasil mampu berada di dalam dinamika, aspirasi, tuntutan, pengharapan untuk menjadi menteri, mampu sudah mengendalikan dengan pemikiran satu. Saya sampaikan bahwa seorang presiden Cina, namanya Deng Xiaoping, dia katakan, saya tidak perlu Anda memberitahukan saya siapa yang akan membantu saya sebagai presiden. Bagi saya, kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Artinya apa? Siapapun, jangan bicara cacat celah. Tetapi siapapun yang mampu menselaraskan pikiran, hati, dan tenaganya untuk mendukung program Bapak Presiden, itulah kucing yang bisa tangkap tikus. Wah. Ya. Nuansa konsolidasinya tinggi ya. Ya. Hitam putih gitu. Kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Itu adalah Pak Prabowo, saya lihat cenderung memahami bahwa yang akan saya jaring, yang akan ikut serta mendukung keberadaan saya selaku presiden untuk mensukseskan program ke depan adalah orang-orang yang mampu menangkap tikus. Artinya orang yang bisa melaksanakan program dengan baik. Sambil melaksanakan program, ada juga presiden Cina, namanya Su Rongji. Dia katakan, hari ini saya pidato, saya kalian percaya sebagai presiden. Saya ingin beritahukan kalian, saya ingin negara ini bebas dari korupsi. Saya tidak ingin ada orang yang mencuri uang negara dengan cara korupsi. Itu Su Rongji, presiden Cina. Tolong siapkan 99 peti mati untuk orang koruptor. Saya akan masukkan dalam peti mati itu koruptor itu. Tapi jangan lupa siapkan 1 peti mati untuk saya kalau kalian tahu saya korupsi. Kenapa saya ngomong begini? Pondasi utama Pak Prabowo, yang salah satu pondasi yang sangat menarik itu adalah dia pidato bahwa saya akan berantas korupsi, saya akan membebaskan negara ini, dan memperingatkan kepada calon menteri ini jangan coba-coba untuk mencuri uang negara melalui APBN. Yang lalu sudahlah, tidak penting lagi saya bicara, tapi ke depan jangan coba-coba mencuri atau mengambil uang dari anggaran pendapatan belanja negara. Jelas.
Jadi saya bersemangat. Ya, sampai-sampai merasakan andai kata diminta, saya tidak berminat jabatan, tapi andai kata apapun disuruh untuk ikut serta, katakanlah ranting pemberantasan korupsi, ini menarik ini. Karena pimpinan negara menyatakan itu. Tidak gampang. Tetapi pasti bisa dilakukan apa yang dia katakan itu karena ada Tuhan yang Maha Esa. Dia akan ditolong oleh Tuhan. Banyak pasti pergumulan dalam menentukan menteri, tetapi dia pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti. Karena niatnya mempersembahkan, dia sekarang menyatakan, saya mempersembahkan hidup saya untuk negara ini. Jadi itu adalah salah satu yang menarik, itu pemberantasan korupsi. Yang kedua, pemilihan personil menteri itu adalah yang penting bisa tangkap tikus. Walaupun dia dari mana, partai dari non partai dari mana, dari kampus dari mana, kalau hanya kayak kucing putih tapi hanya ngeong tapi tikusnya banyak, kerjaan tidak lancar, ya ini juga tidak beres. Maksud dipanggil untuk tanda tangan fakta integritas adalah agar menteri-menteri itu memahami diri, tinggalkan sistem lama. Sistem lama yang buruk itu adalah lebih setia kepada partainya daripada kepada presiden. Ya. Mereka akan disumpah. Dalam sumpah itu menyatakan kesetiaan bagi negara dan presiden. Jadi jangan tinggalkan, jangan coba-coba bahwa tidak setia pada presiden, melakukan penggarongan, nanti kalau mau ditindak nanti mengadu kepada partai. Tidak ada urusan lagi. Itu sudah berhenti, lupakan itu. Saya bilang sama bapak-bapak yang akan jadi menteri, lupakan itu. Tetaplah setia, rasa hormat, jujur, dan berkeringat, serta betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan dengan tulus dan ikhlas. Itu dia. Semangatnya Presiden Prabowo yang fighter itu juga ada di Pajon rupanya. Ya, saya mengenal beliau lama. Saya mengenal. Sekarang itu orang anggap, wah lembut. Nanti lihat. Dalam hal ketidakbenaran, dia sangat ganas. Tapi kalau dalam hal kebenaran, dia rendah hati. Itu karakter yang akan dimunculkan. Nah, saya tidak bicara karakter, tetapi kemampuan dia untuk mengendalikan sesuatu itu, saya yakin itu bisa. Orang kira akan ditipu-tipu, masuk jadi menteri nanti tipu-tipu karena berasal dari partai atau non-partai. Enggak lah, sudah lain masalah. Eranya sudah berbeda. Iya, gaya kepemimpinan semua presiden Indonesia itu ada kekurangan kelebihan. Nah, Pak Prabowo juga memiliki kekurangan kelebihan. Tapi keunggulan dia adalah seorang militer yang memahami sikap kerakyatan dan nasionalisme. Dan banyak berpikir mengenai kemiskinan. Yang mendorong dia itu jadi presiden itu karena kemiskinan dan korupsi. Salah satu pondasi utama, salah satu pondasi yang bisa dibangun ke depan adalah untuk saling memaafkan. Pak Prabowo sangat memiliki karakter untuk memaafkan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Bertolak dari juga putusan DPR, semua orang yang telah dianggap kurang bagus pada masa lalu itu diampuni. Pak Prabowo juga memiliki sikap demikian. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal misalnya cacian terhadap dia masa lalu, merendahkan dia. Dia tidak peduli itu. Yang ada adalah bahwa dia merangkul semua orang ini untuk bisa menjadi potensi kebersamaan atas dasar konsultatif. Pola konsultatif dikembangkan, kemudian sepaham, sehati, sepikir untuk ikut bergabung di dalam perahu, di dalam kapal presiden. Tapi kan kalau dari politik kan sebenarnya musuh-musuh besarnya nih kayak Budiman Sujatmiko, Agus Jabo, gitu kan mereka dipanggil juga kemarin. Tidak ada masalah. Dalam budaya Jawa,
Budaya Jawa ini kan tidak langsung, itulah sebabnya keris di belakang ya. Ya, budaya Jawa itu kaya dengan tata krama etika. Ya, jadi budaya Jawa bukan memang bagaimana membicarakan kalah menang, membicarakan banyak sedikit, tapi caranya. Nah, dalam caranya itu ada juga di sana yang dikatakan alangkah jauh lebih baik memeluk merangkul musuh daripada menjauhkan diri dari musuh. Bukan musuh ya, orang yang berbeda pikiran. Oke. Ya, jauh lebih baik. Kenapa harus merangkul? Gampang untuk dikelola. Iya. Gampang juga untuk ditegur kalau ada kekeliruan. Nah, ini saya lihat tidak ada satupun hambatan untuk merangkul semua orang yang berbeda masa lalu dengan Pak Prabowo. Iya. Nggak ada. Ini kan satu hal yang namanya sikap yang mulia. Sikap yang mulia adalah melupakan hal-hal di belakang. Karena dia bilang yang sudahlah, yang lalu ada korupsi apa sudahlah, tapi ke depan jangan coba-coba. Tapi tidak membahayakan bagi kabinetnya itu sendiri, Pak, ya, dengan keikutsertaan seperti itu. Pikiran kalian menganggap mungkin akan membahayakan. Tidak. Saya katakan itu tidak akan membahayakan. Strategi maupun sistem pengendalian pasti sudah ada unit tertentu. Pasti ada. Jadi dalam apa? Kan di dalam satu sistem pemerintahan itu secara struktural itu ada sudah namanya irjen, namanya ini, namanya bermacam-macam lah pengawasan. Tetapi di luar invisible hand itu bisa juga dibentuk untuk mengawasi ini. Bisa. Invisible, tangan-tangan tersembunyi yang dibentuk atas dasar kesetiaan pada negara dan presiden. Bisa. Jadi di dalam pembentukan kabinet menjaring menteri pembantu presiden ini selalu antara Pak Jokowi dengan Prabowo ada masalah, antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ada masalah, antara dengan Pak SB. Ini semua omong kosong. Ini semua adalah bibit-bibit perpecahan. Oleh Pak Prabowo saya lihat, saya menghargai pikiran itu, tetapi mungkin pada kesempatan ini kurang saya pakai. Ya, dia kurang mana? Buktinya panggil semua. Ya, potensi-potensi yang ada satukan. Pak Jun, kalau dilihat dari kemarin, Kalau dikatakan seperti kalian, apakah tidak membahayakan? Tidak. Dalam strategi politik, strategi keamanan, pertahanan maupun intelijen, tidak ada istilah membahayakan. Sebab semua itu harus terdeteksi secara baik nanti. Perilaku para menteri itu akan terdeteksi secara baik berdasarkan fakta integritas yang sudah ditandatangan. ya, Pak Jun, kalau dilihat kan dari pemanggilan beberapa tokoh atau pihak ini, Pak, ini belum ada dari PDIP, Pak, istilahnya kan begitu, Pak. Ini dan mungkin rencananya hari ini akan ketemu begitu, Pak. Saya tidak terlalu tertarik bahwa kapan Pak Prabowo, Ibu Mega ketemu, karena sejak awal dalam medsos saya yang sebelumnya, saya sudah memohon dan memohon agar dia segera melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Tetapi kan ini kan pertemuan itu kan hanya kelihatan, tapi pertemuan-pertemuan antara komunikasi itu kan berlangsung. Beliau itu dengan Ibu Megawati sangat dekat. Saya tegaskan Pak Prabowo dengan Megawati sangat dekat. Ya, jadi tidak ada satu hal polemik antara ini enggak. Ada lagi di luar pernyataan bahwa ada orang menempatkan orangnya menteri dari Pak Jokowi, tidak ada masalah. Itu akan terdeteksi nanti kalau dia tidak loyal pada presiden dan negara. Akan terdeteksi. Fakta integritas memiliki konsekuensi bahwa akan diberikan tugas tanggung jawab dan wewenang. Padahal pada saat tugas tanggung jawabnya tidak jalan, melanggar fakta integritas. Wewenangnya disalahgunakan, korupsi, melanggar fakta integritas. Iya Pak Jon. Sekarang kalau yang sekarang kan ada 34 kementerian, nah, rencananya akan bertambah jadi 46 kementerian.
ada yang memandang bahwa ini terlalu gemuk atau gemoy gitu kan, istilah dari Pak Prabowo gemoy gitu kan. Kalau Bapak melihat sendiri bagaimana nanti Prabowo menjaga efektivitas dan efisiensi pemerintahan nanti? Justru efektivitas karena diperluas. Kalau yang 34 ini terlalu menumpuk pada satu instansi pemerintah, akhirnya tidak sempat dikerjakan. Tapi dengan dipecah seperti itu, ada namanya ada tugas wewenang tanggung jawab, diperjelas, masing-masing akan jalan. Ada badan yang dibentuk, ada juga wakil menteri diberi tugas masing-masing. Misalnya Menteri Agama tugas untuk urusan Islam, urusan Eropa ada, Asia Pasifik ada. Nanti koordinasinya menteri kan. Jadi ini tidak ada kekhawatiran tentang bertambahnya menteri dan wakil menteri maupun badan itu sendiri. DPR sendiri sudah setuju dan itu sudah dibicarakan. Tidak ada masalah itu. Termasuk tidak akan ada tumpang tindih aturan gitu Pak? Enggak ada. Ya, konsekuensi dari bertambahnya misalnya ada menteri bawa wakil menteri, itu konsolidasi internal aja. Akan terlihat juga kalau tidak mampu kerjasama. Akan terlihat kenapa fakta integritas. Modal utama itu fakta integritas. Oke, jadi fakta integritas sebagai kuncinya gitu. Janji para menteri dan calon menteri dan kepala badan ada ditandatangan, tidak akan korupsi, dia akan bekerja maksimal, loyal kepada presiden dan negara. Ya, karena sudah dibagi, kalau jadi 46 menteri dan juga wakil menteri dan kepala badan, saya kira itu fokusnya masing-masing berdasarkan tugas wewenang dan tanggung jawab aja. Tidak tapi yang paling utama mungkin, yang paling utama, semua utama, tapi yang paling utama adalah bagaimana mengembangkan supaya kita kemandirian pangan. Ya, karena pangan ini sangat berisiko tinggi. Dengan adanya perang Israel di Timur Tengah, perang Israel Hamas, Israel Hezbollah, kemudian ada Ukraina Rusia, ini lagi saling ancam lagi di Taiwan sama Cina, banyak keributan di dunia sehingga telah mengakibatkan rantai pasok pangan itu terganggu luar biasa. Sementara Indonesia itu sebagian besar bahan bakunya itu berasal dari luar. Transportasi itu harus di Somalia itu terancam mau di Yaman itu mau dirampok, mau bakar kapal kalau lewat Yaman. Jadi semua transportasi juga terganggu. Maka kita harus berusaha supaya ada kemandirian pangan. Memang tidak segampang yang dipikir, tapi harus ada. Kenapa Taiwan, kenapa Thailand, kenapa Vietnam 1 hektar bisa menghasilkan 9 ton, sementara kita baru sampai 2 ton 1 hektar. Karena aspeknya adalah aspek pupuk yang tidak sampai, bibit yang buruk sekali, pembinaan terhadap petani kurang, hasilnya tidak ada, semacam namanya mekanisasi untuk memelihara hasil itu, dan penjualannya juga tidak karu-karuan, mutunya juga kurang rendah. Nah itu banyak anggaran pertanian begitu besar, tetapi efektivitas itu perlu dijaga. Itu pertama, pangan. Yang kedua, tidak ada yang bisa kita capai kalau gangguan keamanan itu, keamanan dalam negeri yang juga diakibatkan dari ancaman dari luar, ancaman, tantangan, hambatan yang dari luar maupun dari dalam negeri, ini tidak diatasi. Maka stabilitas keamanan itu sangat mendasar untuk mendukung daripada adanya upaya kemandirian pangan. Nah, di samping juga stabilitas politik tidak akan stabilitas kalau keamanan tidak. Maka peran daripada TNI ini sangat penting bersama dengan Polri, sangat penting. Tentu harus diperkuat bahwa data-data dalam mengambil keputusan itu juga harus simultan bersama-sama memfungsikan intelijen negara.
Kalau mau negara kuat, intelijen harus kuat. Di seluruh dunia begitu. Nah, kita harus kuat di intelijen. Walaupun ada intelijen ini, ada intelijen kejaksaan, polisi, intelijen ini, tapi kan ada badan koordinasi intelijen, badan intelijen negara, bersama-samalah. Kesulitannya sekarang adalah bahwa kita itu sangat terlambat mendeteksi ancaman-ancaman. Karena faktor kita punya cyber, alat teknologi informasi itu berasal dari berbagai negara ini, instansi ini pakai ini. Nggak ada yang memang dijamin, maka bocor terus. Maka prioritas ketiga, jadi stabilitas keamanan adalah adanya institusi cyber yang memang menggunakan teknologi yang sangat tinggi nilainya, walaupun mungkin diperoleh dari yang bukan ada hubungan diplomatik, ambil itu untuk mendeteksi hal-hal. Saya yang lalu Bapak Prabowo itu sebagai Menteri Pertahanan Keamanan itu telah mengeluarkan satu statement bahwa akan membentuk matra cyber. Maka informasi teknologi kita itu harus kuat. Jangan justru orang asing ada di perut kita. Karena kita gunakan alatnya. Alat yang kita pakai di Indonesia itu sudah kadaluarsa 4 tahun lalu. Sementara alat yang digunakan mendeteksi kita itu apa? Dan kunci-kuncinya kita seperti rekreasi lah. Kalau kita dikasih alat teknologi kayak rekreasi gitu. Jadi cyber security begitu Pak ya? Ya, cyber security, dan saya melihat di dalam kabinet ini ada orang yang ahli. Saya tidak usah sebutkan. Ada orang ahli yang memang terkenal di dunia. Tapi yang pasti pangan, hankam, teknologi. Gitu. Pangan dan keamanan, kemudian teknologi. Yang ketiga adalah yang paling pokok adalah masalah korupsi. Ya, jadi itu prioritas. Karena dengan demikian rakyat akan merasa walaupun saya miskin tapi di sana jangan makan uang negara. Saya salut. Saya miskin, saya kurang makan, tidak apa-apa. Dengan memberantas korupsi, efisiensi uang negara itu akan dihemat dan juga kemungkinan akan berkembang untuk membangun desa. Itulah sebabnya banyak pembicaraan mengenai desa. Dari menteri-menteri yang keluar itu desa. Karena Prabowo memikirkan bagaimana untuk meningkatkan orang miskin itu. Supaya mengurangi orang miskin. Dan yang ketiga, tentu jangan heboh. Pak Prabowo sebagai presiden harus mengamati dengan jelas. Penggunaan 20% anggaran pendidikan itu yang sekarang 3.000 anggaran, 3.000 triliun, 600 triliun itu kemana? Deteksi saya yang lalu itu tidak seefektif, bahkan tidak seefisien karena dibagi-bagi ke seluruh instansi. Jadi instansi misalnya perhubungan punya sekolah perhubungan, instansi PLN punya sekolah PLN, instansi ini kereta api punya sekolah kereta api. Ini semua nggak karuan. Mestinya difokuskan di lembaga pendidikan. Ya, 600 triliun. Tapi sekolah di NTT dan di beberapa di Maluku itu anak-anak belajar di bawah pohon. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi jangan bagi-bagi uang yang diputuskan undang-undang bahwa 20% dari anggaran untuk pendidikan. Jadi labelnya pendidikan, tapi pelaksananya dibagi-bagi. Itu yang harus ditindak keras. Nah, jadi itu satu. Jadi aspek yang terkait korupsi. Nah, aspek terkait korupsi adalah pengadaan barang. Ratusan triliun. Itu dijadikan rekreasi oleh orang-orang karena pengadaan barang tidak lagi melalui tender, tidak lagi penunjukan langsung apapun. Ini semua juga. Yang keempat yang harus dipahami bahwa pinjaman luar negeri itu harus dideteksi secara baik. Starting point Pak Prabowo itu harus mengetahui berapa sesungguhnya pinjaman luar negeri. Baik oleh surat berharga nasional, maupun pinjaman luar negeri, maupun di bawah tangan, maupun juga dari mana dan dari mana, sehingga tidak ada lagi klaim belakang hari seperti dicekik belakangan. Itu pinjaman luar negeri. Jangan dicekik belakangan.
Ya. Wah. Ya, jadi itu harus dideteksi. Maksudnya ini memang sebelumnya terjadi seperti itu, Pak John? Masalah dasarnya, tidak ada satu informasi pun yang bisa dipegang tentang pinjaman luar negeri. Harus konkret. Sebab pinjaman swasta kok bisa dijamin pemerintah. Ini yang membahayakan. Kenapa Amerika tahun 98 rontok? Karena properti yang dijamin pemerintah itu berkembang nggak karuan, tetapi tidak laku, bahkan dimanipulasi. Akhirnya kena. Ya, tahun 98. Ini juga jangan berkembang di Indonesia seperti itu. Ya, berbau, lomba-lomba ambil ini. Kemudian adalah yang dia bilang berhasil untung banknya. Siapa bilang untung banknya? Apa yang dibiayai? Ada lagi bank yang hanya memberikan kredit terhadap motor dan apa. Tiap hari saya lihat sendiri, saya bilang ini bukan menolong rakyat, tetapi membantu konsumtif dan bisa-bisa gantung diri kalau tidak bisa mencicil motor itu. Punya 5 juta sudah bisa bawa mobil. Punya 250 sudah bisa bawa sepeda motor. Cicil. Dari mana? Semua itu penghasilannya mana? Seperti itu. Jadi itu yang perlu. Dan yang lain yang harus dipikirkan Pak Prabowo, dan kelihatan memang dia sudah pikirkan adalah bagaimana menyatukan pikiran, persatuan kesatuan, kerukunan antar anak bangsa itu, dan kerukunan beragama. Itu kelihatan Pak Prabowo itu sudah melihat hal ini perlu dikembangkan. Jadi saya di sini bukan mendikte Pak Prabowo, tetapi amatan saya seperti itu. Sebab beliau lebih pintar dari saya dan sangat pintar. Saya pun dulu ingin jadi presiden, tapi susahnya luar biasa. Dilirik orang aja enggak. Nah, kalau dia jadi presiden, Pak Prabowo presiden itu sebetulnya diutus Tuhan untuk jadi presiden. Diutus Allah Subhanahu wa taala, Sang Hyang Widi Wase. Jadi jangan dikira Pak Prabowo itu karena maunya presiden, enggak, diutus Tuhan itu. Maka Tuhan akan melengkapi dia dengan segala kekurangannya, dengan segala programnya nanti. Ya, saya tidak memiliki saran dari masyarakat luas. Pengharapan kita sebagai warga negara dengan melihat presiden, beberapa kali presiden, Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SB 2 kali, Pak Jokowi 2 kali, dan sekarang Pak Prabowo. Tidak pernah sepi dari caci maki itu. Sekarang saatnya, saya kira, cobalah kita tenangkan pikiran, temperamen kita turunkan sedikit, ketidakpuasan kita lupakan, karena memang begitulah kehidupan. Kita dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wase, kita mendukung penuh, kita dengan ikhlas dan tulus mendukung penuh kepemimpinan Pak Prabowo melalui sikap-sikap pribadi kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jadi kalau kita mau memperbaiki di luar diri kita duluan memperbaiki diri. Lupakanlah yang lalu teriak-teriak reformasi, atau masih repot nasi. Tidak apa-apa, ya tahu? Ya, lupakanlah yang lalu, kelihatannya tahu semua masalah pribadi orang, masalah negara, sudahlah tidak apa-apa. Itu anggap aja semacam kuliah gratis, ya tahu? Nah, sekarang ke depan tuluskan hati, ikhlaskan hati. Rasa hormat ditingkatkan, dan keikhlasan itu kita mendukung penuh program-program. Minimal kalau ada yang salah di lapangan kita laporkan. Tetapi kita sambil itu jangan juga sambil mendukung banyak ngomong, tetapi kita tidak mencari makan, nanti malu. Ya kan? Nah, jadi sambil introspeksi, kita mendukung presiden dan kita doakan presiden bersama timnya, kita doakan menteri yang dipilih agar dapat dijauhkan dari mara bahaya, fitnah, dijauhkan, selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menteri semua dengan keluarganya kita doakan. Ya, oke. Satu hal yang kalian mesti tolong apakan, tolong juga bahwa doakan juga Pak Jokowi yang sudah mau menyelesaikan kerjaannya, bahwa ada kurang lebih itulah manusia, dan kita yakin dan percaya Pak Jokowi juga kita doakan supaya selalu sehat bersama keluarganya. Nah, baik.
Bung Rio mungkin, Bung Victor. Saya rasa cukup ya. Mungkin harapan Bapak dalam proses masa pelantikan Pak Prabowo dan juga Menteri ke depan seperti apa? Tentu harapan dalam proses ini penjaringan menteri kan pasti ada yang sangat puas, bahkan gembira, mungkin kenduri juga ada. Tetapi ada juga yang mungkin tidak merasa tidak puas. Tidak apa-apa. Dalam hidup ini tidak selalu kita puas, tetapi rubah rasa tidak puas itu menjadi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah syukur kita dipanggil saja sudah syukur. Dihormati kan? Apalagi kalau disuruh bekerja. Tugas, wewenang, tanggung jawab lakukan dengan baik. Ya. Dan jangan lupa, jangan melanggar undang-undang. Jangan melanggar fakta integritas, jangan melanggar sumpah. Karena sumpah itu adalah salah satu hal yang paling membahayakan hidup kita kalau kita melanggar. Ya, mungkin closing statement Pak terkait dengan pelantikan Pak Prabowo nanti apa yang Pak? Ya kalau dikatakan permintaan closing statement, ya saya hanya mengangkat tangan. Selamat atas pelantikan Pak Prabowo, dan memang saya sangat hormat, loyal, dan juga bangga terhadap kepemimpinannya. Saya akan mengabdikan diri dengan cara saya sendiri untuk mendukung Bapak. Semoga masyarakat juga semakin hari semakin percaya bahwa ada sesuatu yang kita tuju, yaitu berubah lebih baik dan memperoleh kemajuan yang lebih baik. Ya. Yang closing statement lain adalah tetap selama 10 tahun saya juga mengenal Pak Jokowi dengan segala hormat. Selamat Pak, telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan saya doakan semoga sekeluarga tetap dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sancai.